Oh, Pak Bayu ya. Ya. Pas ini yang ini, yang CNN itu ya Pak ya. Downloadnya lama Pak, sebentar Pak. Ini kok saya. Downloadnya lama ya. Terusnya mati ya. Coba Pak, kalau email lebih cepat mungkin Pak. Boleh Pak. Tator Noak itu Pak. Ini sudah Pak. Izin tak share dulu Pak. Ya. Ini apa ya Pak? Udah sampai mana ini Pak? Oh, Bapak pakai database juga ya. Ini Bapak, baik. Bapak nanti izin ini pakai jeda ya Pak ya. Kurang sama tulisannya Pak, ini agak menjorok. Tarik aja semuanya Pak. Nah, ya satu tab ini Pak. 1 senti ya. Ya nanti sama Pak ya. Oh, ya baik Pak. Batasan ya. Jadi udah ya bagaimana? Ini IoT. Ada IoT-nya Bapak ini ya. IoT akan untuk, oh nggak ada Pak. Guna memfokuskan IoT. Wow, kalau memang tidak ada, tidak perlu disampaikan Pak. Takutnya ambigu Pak nanti Pak. Sama pertanyaan. Ya Bapak nggak usah sampaikan juga gitu. Oh, yang penting yang membatasi aja, jangan jangan terlalu apa ya over gitu Pak maksudnya. Coba eh, apa ya yang nggak ada di latar belakang itu tidak perlu disampaikan Pak. Artinya yang baik itu dari teknologi atau apapun ya di luar teknologi nggak usah disampaikan. Ya kita coba menyampaikan yang ada di latar belakang saja, masalahnya itu apa saja gitu. Ini kan nggak membahas IoT. Wah ambigu lagi nih, nanti dicoret lagi Pak saya. Sayang gitu loh Pak, artinya itu bisa menjadi kekurangan nanti kalau apa nggak ada sama sekali pembahasannya. Dan nanti Pak akan ditanya juga loh ini apa gitu. Kalau nggak bisa jawab malah ngurangin poin Pak. Tujuannya ya analisis ya awal quantum. Ini ada di apa Pak? Ada di awal Pak, di latar belakang one at ya. Ini apa artinya Pak? Artinya apa itu kalau one atom itu? Nggak ada Pak. Ya. Ini ya karena tadi ada apa namanya singkatannya ya, tadi nggak ada ya. Ya mungkin nanti bisa apa di agar konsisten ya Pak, artinya ditulisnya sama. Kalau ini pakai OAT, di atas juga harusnya pakai OAT gitu. Terus ini juga tulisannya kan ini Pak kapital dulu ya. Jadi Bapak juga harusnya sama gitu nulisnya, cara penulisannya gitu.
ini biar kelihatan kalau konsisten. Nanti kalau bapak nulis jurnal itu bisa jadi poin revisi pak. Bapak pernah apa pernah publikasi bapak sebelumnya untuk ya nanti coba aja pak nanti publikasi buat dan ini ya kayak gini pak ya. Betul pak atau saya salah Pak Wisnu? Nah, seperti ini tulisannya. Intinya kalau seperti ini bapak sampainya sama tulisannya agar kelihatan konsisten aja pak. Nah ini ya tapi memang cara penulisannya seperti itu sih pak. Harusnya di atasnya apa yang berikutnya harus ikut juga gitu. Oke, ini udah cukup ya pak ya, analisis sama implementasi ya udah cukup ini pak udah. Gak usah tambah-tambah lagi pak. Udah apa lagi pak tuh. Ini kasih jeda pak nanti pak. Kayak ini ya network. Nah, persamaan satu. Ini perlu anu ya perlu jeda nggak sih saya nanti bapak coba cek lagi pak ya metode itu kenapa ada seperti ini nggak pak saya takutnya ada jeda gitu pak soalnya kalau menyampaikan rumus itu berbeda pak ada jeda gitu kan pak ada break menggunakan enter iya karena pesan beda ya cara menyampaikan rumus itu atau ini tengah gitu saya kalau nggak salah tengah gitu pak nanti makanya mungkin bapak bisa mengecek lagi ya terkait dengan pedoman itu dia seperti apa misalnya berarti ini di tengah kalau yang tepatnya pak ada di tengah tengah sini ini cara rubahnya gimana ya oh di tab ya pak iya ya mungkin di tengah nanti bapak atur aja untuk yang nomor satunya gitu nah ini kan bisa belum ya masih ini tapi bisa sih pak nanti pak apa coba aja satunya di sini gitu biasanya di tengah sih pak ya betul pak di pinggir nah biasanya untuk keterangan itu ada pak y itu apa t itu ada apa itu ada biasanya ada mungkin bapak bisa buat kayak tadi mas Raja tadi pak dibuatnya menyampaikan rumusnya nah kayak keterangan gitu paragraf itu ini susah pak untuk membacanya pak coba pak mungkin bisa buat seperti ini aja pak lebih ringkas maksudnya lebih mudah dibacanya pak nah kayak gini biasanya standarnya memang seperti ini sih pak kalau ada rumusan gitu untuk tugas akhir ya artinya ya kalau nanti misalkan jurnal yang internasional saya juga mungkin seperti ini juga tapi biasanya ada dalam apa itu untuk rangka penulisan di tugas akhir itu biasanya sampaikan satu persatu mungkin bapak bisa sampaikan satu-satu saja empatnya analisis ini miring ini untuk apa sebenarnya pak nanti pak pendekatan ini atau faktor ini
Iya. Artinya nanti Bapak juga menyampaikannya bisa ya Pak di penguji ya. Apa fungsi UAT bisa nanti Bapak coba sampaikan aja sesuai yang ditulis aja. Kapan ya langsung. Apa? Nah, iya, kalau maksud saya nanti apa ya Pak? Kan Bapak diuji itu ya berhadapan ya dengan penguji ya. Penguji itu kan nggak pernah apa ngelihat bacaannya, artinya yang penting dilihat itu adalah peserta atau peserta sidang atau mahasiswa itu menguasai enggak gitu materi tersebut. Yang nulis itu kan pesertanya. Artinya penguji itu cuma istilahnya apa ya, menguji dari tulisannya ya, apa yang ditulis itu benar nggak gitu. Nah takutnya apa, biasanya kan namanya orang apa ya mas, apalagi mahasiswa yang mungkin jam terbangnya itu sedikit ya, artinya ya mungkin kerjanya apa, kehidupan sehari-harinya cuma kerja gitu, terus datang kerja datang, dengan apa, akhirnya sidang gitu ya, sidang skripsi atau skripsi TA di apa misalkan ya, ternyata oh ini hasil joki gitu. Nah itu kan kelihatan Pak, kelihatannya dari mana dia menguasai nggak materi tersebut. Kalau joki itu kan yang penting tulisannya jadi dulu ya. Nah untuk materinya kan bisa dibaca nanti, baca nanti, tapi saat menjelaskan itu mungkin secara apa ya, maksudnya bukan tanpa teks ya, itu kan kebaca Pak, maksudnya ini bener nggak penguasaan materinya antara si penguji ini. Takutnya kalau joki kan ya udah, yang penting jadi dulu, nanti apa, tinggal sidang dulu ya, maju dulu aja gitu. Ternyata pas ditanya banyak kan membaca teks gitu. Nah ini apa, penguasaan materi nggak kelihatan ya, artinya ya ini mungkin bukan pekerjaannya sendiri, itu kelihatan kok Pak nanti Pak. Nah yang dikhawatirkan seperti itu Pak, jadi Bapak ya sebisa mungkin enjoy aja ya, nanti kalau ditanya jangan dilihat teksnya tapi Bapak bisa menyampaikan gitu secara detail. Yang penting materi, kuasai dulu materinya Pak. Penguasaan materi itu ya paling enggak 90% harus menguasai dulu Pak. Pasti penguji itu akan cari celah Pak, soalnya Pak ini yang tidak dia tahu apa gitu, dia tidak ketahui apa, nah itu baru nanti sampaikan satu-satu. Kalau mungkin sama pembimbing gini ya saya masih standar gitu, apa yang saya tanya itu masih berupa hal-hal yang ya normal lah ya, maksudnya oh ini gitu. Tapi nanti sama penguji ya biasanya lebih ketat lagi ya Pak untuk pertanyaannya. Bapak kan harus menyiapkan diri untuk dapat menguasai materinya, apalagi ini menggunakan algoritma ya, metode algoritma. Nah, itu kan strukturnya harus lengkap Pak dari awal sampai akhir ya. Ini pekerjaannya seperti apa algoritma tersebut. Gitu. Cuman istilahnya Bapak nanti ada di screenshot Pak. Nah, bukan seperti itu jawabannya Pak. Mungkin nanti Bapak lebih detail lagi untuk menjelaskannya. Ya enjoy aja sih Pak, sebenarnya nggak terlalu sulit Pak sebenarnya. Bapak kan udah nulis nih, sampaikan aja yang ada di tulisan kita. Saya kira yang penting tidak terlihat membaca di teksnya. Tapi Bapak bisa cara nalurinya, oh ini seperti ini cara pekerjaan saya itu. Dan ini saya kerjakan sendiri gitu berdasarkan ya kajian-kajian yang saya baca dari jurnal gitu, ikut pelatihan gitu, terus cara mengimplementasikan itu semua yang saya kerjakan, itu yang penting Pak, artinya itu bisa terlihat kok Pak nanti Pak. Ini kalau mungkin Bapak agak apa ya istilahnya ya, agak ini nggak apa, nggak rata ya, Bapak mungkin bisa kecilkan aja tulisannya, nggak apa-apa Pak, 8 atau 10 agar pas ya. Nah, mungkin ngaturnya susah untuk judul, ini biasanya di bold.
Ini supaya rapi bagaimana ya enaknya Pak ya? Nggak bisa lagi ya Pak ya? Atau dibuat tidak? Sudah sulit ya Pak. Ini harus memang seperti ini ya Pak ya. Iya, baik nggak apa-apa. Tutoran aja nanti paling kalau memang pengujinya kurang ya bisa dibuat revisian. Ini nanti setelah tabel ada jeda ya Pak, jangan mepet ke atas. Satu tab, satu enter aja, satu tarik, satu apa namanya, satu break ya. Coba satu break aja. Nah seperti ini ya Pak. Susah ya Pak. Kalau seperti ini ada gambar aja Pak. Bisa menggunakan gambar. Mana tadi? Oh bukan, ini arsitekturnya ya. Ini arsitekturnya ya. Oh iya. Arsitektur nggak perlu ya. Ini ya, sini gambarnya Pak ya. Nah untuk rumusnya bagaimana ini Pak? Cara Bapak menyampaikannya? Tadi kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3 itu. Bapak masukkan kemana saja itu rumusnya? Tapi ada ya Pak, maksudnya petunjuk untuk memasukkan rumus tersebut. Mungkin dari jurnal yang dibacanya Bapak. Ini rumus dari mana sebenarnya Bapak kalau boleh tahu? Bapak kan ya izin saya menanyakannya itu ini Bapak. Maksudnya ini kan ada rumus Bapak. Nah ini dapatnya dari mana Bapak menulis rumus ini? Jurnal. Nah coba Bapak baca kembali. Artinya gini, ini rumus ini dimasukkan kemana gitu Pak? Untuk apa istilahnya itu? Untuk menghitung rumus ini di dalam hasilnya itu. Kan pasti rumus ini kan nggak berdiri sendiri Pak. Artinya ini kan rumus nanti digunakan Pak untuk memproses. Nah itu masuknya kemana saja Pak? Kayak tadi misalkan tadi Pak Raja ya, ini rumusnya nanti dimasukkan Pak ke sini gitu. Itu kan ada nanti Pak tulisannya. Ada nggak Pak di jurnal tersebut Pak? Cara memasukkan rumusnya. Dia dimasukkan di mana rumus tersebut Pak? Ya, gimana ya Pak? Iya, soalnya di sini ada rumus Bapak izin terus rumus ini kan pasti dipakai gitu loh Pak. Artinya untuk memprosesnya kan ada. Nah, Bapak coba artinya misalkan ini memang nggak ada tidak usah ditambahkan rumusnya. Berarti nggak usah pakai rumus gitu Pak. Tapi kalau memang ada ya Bapak coba cari jurnal yang untuk memproses ini gitu Bapak. Jangan di sini ada rumus tapi nanti di hasil dan pembahasannya nggak ada sama sekali gitu yang membahas tentang rumus ini terus artinya untuk apa rumus ini gitu Pak kan pasti ini pasti dipakai gitu artinya ini sudah ada cara untuk menghitung atau rumusannya ya atau istilahnya apa kalau rumus itu ya persamaan ya ini dapat persamaan nah itu eh, pasti kan ada perhitungannya di dalam KCNN pun ada cara menghitungnya. Nah itu di mana untuk menghitungnya gitu. Jadi tidak hanya pakai toolnya saja. Kalaupun memang tidak ada, tidak usah Pak. Maksudnya nggak usah tulis aja rumusnya sekalian, nggak apa-apa. Nah itu maksud saya Pak. Ini kan apa ya kalau untuk sebenarnya kan ada caranya Pak. CNN itu kan punya rumus Bapak memproses ini gitu. Artinya di sini ada rumus tapi rumus itu nggak kepake gitu loh. Harusnya kan tidak seperti itu. Harusnya rumus itu tetap digunakan Pak untuk memproses yang mana gitu. Nah ini kan fatal kalau memang nggak ada Pak.
Itu rumus ada tapi cara memprosesnya kita nggak menambahkan di situ. Coba mungkin Bapak coba mencari saja. Artinya kalaupun nggak pakai rumus nggak usah gitu. Artinya Bapak pakai definisi-definisi aja karena Bapak kan pakai tool. Tapi nggak usah masukkan rumusnya nggak apa-apa gitu Pak. Iya, artinya kalau memang nggak perlu, Bapak nggak usah tambahkan rumus, nggak usah tambahkan persamaan aja. Di sini dihilangkan semuanya aja Pak, itu lebih aman. Kayak gini nggak usah ditambahkan aja Pak. Daripada nanti tanya ini rumus ini kemana arahnya gitu. Waduh nggak ketemu caranya, nggak terjawab. Ini ada 6 loh Pak soalnya Pak. Kalau nggak terjawab semua, wah jadi masalah nanti. Iya Pak, karena ya artinya ya emang CNN itu matematika sebenarnya. Kan kalau dilihat dalam ilmu matematika tahapannya kan kita belajar dari dasar ya. Matematika dasar itu kan kita pelajari dari SD, SMP, SMA itu. Terus matematika diskrit, ya, aljabar, naik lagi kalkulus, terus numerik ya selanjutnya itu kan rangkaian dari belajar matematika itu. So, berikutnya dari numerik itu kan belajar tentang machine learning. Machine learning itu kan irisan ya, ada AI di situ, ada data science di situ, dan juga ada deep learning. Jadi ini sebenarnya matematika semua. Tapi kalau Bapak memang nggak menambahkan ini, nggak usah ditambahkan aja Pak, mendingan Pak. Karena apa? Bapak kan pakai tool ya, dan tidak menghitung gitu, mending nggak usah ditambahkan aja. Tapi kalau ini ada, Bapak juga harus tanggung jawab untuk menghitungnya gitu, ada perhitungannya. Di mana rumus ini nanti ditentukan gitu. Kan ini kan teorinya Pak ya, teori terkait dengan relu. Nah relu itu Bapak gunakan di mana, di bab 3 atau bab 4-nya. Jadi ada proses untuk perhitungannya. Sebenarnya kan kalau dalam karena pakai tool ya, tool itu kan sebenarnya di dalamnya juga ada hitung-hitungan seperti ini. Ya ada rumus yang digunakan seperti ini, tapi karena kita melihatnya tinggal jalan gitu ya, running, nah itu prosesnya bekerja langsung kan program itu, ya akhirnya dia menampilkan hasil gitu. Tapi dalam library-nya, di dalam kemasannya itu kan sebenarnya ada perhitungan ini. Tapi kan kita memang secara kasat mata nggak pernah melihat ini gitu, ada yang kita tampilkan hanya hasilnya saja saat proses running. Itu ya Pak, artinya kalau memang ini nggak ada, Bapak nggak ada penerapannya, Bapak nggak usah tulis saja rumusnya sekalian apa. Itu lebih aman, nanti nggak bakal ditanya lagi Pak sama sama apa namanya, sama penguji ya. Itu ya Pak ya, mungkin Bapak nanti bisa renungkan kembali ya, perlu nggak sih rumus ini gitu. Saya sih kalau nggak ada nggak apa-apa sekalian Pak, daripada nanti timbul pertanyaan-pertanyaan kembali Pak, oh ini di mana, nanti malah pengujinya nyalahin gitu, oh ini gimana sih ada rumus nggak bisa dijawab gitu rumus tersebut. Dan prosesnya ini ada Pak, mungkin Bapak nanti kalau mau lanjut pasca ya mungkin ini dihitung Pak, nggak apa-apa Bapak ngitung ini nanti secara manual atau mungkin ya. Iya, cara kalau si program kan tinggal running Bapak, kan ada library-nya, ada kan tinggal jalanin aja. Tapi kalau pun dihitung manual ini bisa Pak dihitung Pak sebenarnya Pak. Ada apa penerapannya kan kalkulusnya ada itu. Bapak sebelumnya pernah ikut reguler Bapak di Unsia? Oh, Bapak reguler pernah kalkulus kan Bapak berarti? Ada kan Pak ini Pak rumus delta ini? Iya. Nah, Bapak bisa menerapkan, bisa menghitungnya untuk penerapannya. Iya semuanya Pak. Kalau nggak ada nggak usah ini dihilangkan semuanya saja Pak.
setuju dihilangkan saja Pak karena memang nggak menjawab apa-apa gitu loh. Rumus itu kan tetap harus ada jawabannya Pak. Apa menyampaikan rumus ya ada y ya. Y ini apa nilai keluaran ya. Apa yang dikeluarkan ini kan harusnya ada. Bukan kalau memang program ya udah Bapak jalankan program saja gitu. Kalaupun nggak ada ya nggak usah. Mungkin kalau ada contohnya Pak, misalkan Bapak pakai jurnal lain, misalkan ada penerapannya untuk menghitung rumus ini, ya lebih bagus ada itu Pak. Tapi kalaupun nggak ada, Bapak nggak usah tulis aja nggak apa-apa. Langsung aja yang lain aja gitu. Karena tetap Pak tanggung jawabnya ini harus diselesaikan Bapak. Ada persamaan yang harus dikerjakan gitu loh. Baik Pak Wisnu, kira-kira itu ya Bapak. Halo Pak. Bisa di-adjust lagi tidak Pak ya? Atau dibuat ini ya? Miring boleh nggak ya? Saya belum tahu sih ya. Kalau dibalik gitu maksudnya dibuat miring gitu ya. Tapi nah atau ininya ya Pak ya. Ini dibuat ini. Bapak pernah mungkin ya. Desainnya itu dibuat kayak gini. Nah, orientasinya landscape gitu. Kan bisa nih Pak. Harusnya nggak semua nggak satu halaman saja bisa dibuat landscape. Nah, nanti dibuat landscape aja Pak. Nggak apa-apa ini kalau nanti dibuat landscape itu. Ini kan potret. Aduh, semuanya kena ya. Mungkin Bapak bisa nanti ya, coba ya. Dibuat aja. Itu nggak apa-apa, nanti diatur aja tinggal ya, apa namanya? Datanya berapa banyak sama tabel kolomnya itu. Berapa baris itu. Ini sudah sampai kesimpulan Bapak. Kesimpulannya nanti ya Mas itu aja Pak ya terkait dengan rumus ya. Mungkin nanti langsung aja ke kesimpulan Bapak. Tipe kesimpulan. Nah, ini kan gambar juga nanti Bapak bisa urutkan ya dari awal gambar 1 2 3 4 5 gitu. Sama ya udah ini aja Pak nanti Bapak buat kesimpulannya dulu saja. Nanti bisa diajukan kok Pak nanti Pak untuk sidang. Baik Pak Wisnu itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Bapak. Ada pertanyaan Bapak? Bapak, nanti dilanjutkan aja Pak ya kekurangannya ya Pak. Iya, penjelasan itu juga penjelasan seperti ini Pak misalkan. Atau bagaimana? Atau mungkin nggak usah Bapak tambahkan pun seperti ini aja udah cukup Pak, satu paragraf aja Pak. Nah ini nah sampai sini aja udah cukup Bapak untuk menyampaikan ini. Udah sampai sini cukup Pak, nggak maksudnya ya sebenarnya kalau ada pun nggak apa-apa tapi ya ini Pak kan tetap harus menjawab ini delta T ya waktu ya dan sama dengan xt dikurangi xt min 1. Nah itu ini apa ya, maksudnya apa proses ini di mana gitu Pak terjadinya. Ini pertanyaan Pak nanti Pak. Karena gini, memang kalau mungkin Bapak coba cari repository Unsia Pak, itu ada nggak data mining ya? Kasus data mining itu dia pakai apa namanya rumus nggak gitu.
Kalau nggak salah jarang ya pakai rumus ya. Tahu-tahu aja. Iya, maksudnya saya lihatnya sih tahu-tahu ada aja gitu. Karena nggak lengkap semua sebenarnya itu. Oh, baik yang apa istilahnya itu. Data mining itu yang paling mudah itu apa ya? A priori ya. A priori itu kan mudah banget Pak. Yang ngitungnya pun sebenarnya mudah gitu. Pakai Excel pun bisa, pakai manual pun bisa. Tapi mana ada a priori dipakai di tulisan itu, di hasil dan kesimpulan itu. Apa di bab 4 itu nggak pernah ada saya lihat itu. Di bab 2 juga nggak dijelasin rumusnya. Ya, kalau algoritmanya kan ada itu langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ada itu. Tapi ya itu untuk ngitung itu bener salahnya saya nggak ngerti bener atau enggak gitu ya banyak kan percaya aja sih sama mahasiswa sih ya itu itu Pak kelebihannya Pak di usia Pak coba mungkin Bapak bisa perlihatkan ke saya salah satu aja jurnal yang membuat rumus tapi rumus itu dijawab gitu ya tadi cuma Pak Raja aja mungkin yang ada yang lain kayaknya nggak ada rumus ya. Yang penting algoritmanya ada gitu urutan langkah-langkahnya ada tapi meskipun ada rumus mungkin nggak terjawab gitu ini rumus untuk untuk dimasukkan kemana kan ada persamaan satu misalkan tapi di belakang di bawahnya itu nggak ada lagi persamaan satu itu dimasukkan ke rumus mana gitu tahu-tahu ya udah gambar gini selesai hasilnya 93% gitu itu yang terjadi makanya misalkan bapak cari aman pun ya udah nggak usah memasukkan misalkan itu lebih bagus itu pak mungkin solusinya itu aja ya baik itu pak Pak Wisnu ya lagi kira-kira apa ingin tanyakan